Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan analisis regresi logistik model faktor resiko dengan saya Cewi Meliana dan teman saya Iren Aulia Kinanti. Konsep regresi logistik. Regresi logistik merupakan jenis regresi yang mempunyai ciri khusus, yaitu variabel dependennya berbentuk variabel kategorik yang dikotomus atau binomial. Regresi logistik binomial yang artinya kategori variabel dependennya hanya terdiri dari dua kelompok, misalnya hidup dan mati, puas atau tidak puas, sakit atau sehat. Pada bahasan di atas sudah diperkenalkan mengenai konsep regresi logistik sederhana seperti juga pada regresi linear. Keuntungan regresi logistik ganda adalah kemampuan untuk memasukkan beberapa variabel dependen dalam satu model pada waktu yang bersamaan. Pada regresi logistik, variabel independennya boleh campuran antara variabel kategorik dan numerik. Pemodelan pada analisis regresi logistik ganda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model prediksi dan model faktor resiko. Model prediksi sudah dijelaskan dengan konsep yang lain, dan di sini kami menjelaskan model faktor resiko. Model faktor resiko merupakan pemodelan dengan model yang bertujuan untuk mengestimasi secara valid hubungan satu variabel independen utama dengan variabel dependen, sekaligus mengontrol beberapa variabel independen lainnya atau variabel confounding. Tahapan pemodelan yang pertama itu full model, yang kedua itu identifikasi interaksi, yang ketiga identifikasi confounding, dan yang terakhir final model. Full model melakukan pemodelan lengkap mencakup variabel independen utama dan semua variabel kandidat confounding. Masukkan semua variabel independen tanpa melalui proses seleksi bivariat, karena sebelumnya di model prediksi sudah di awal melakukan seleksi bivariat. Nah, pada model faktor resiko tidak melakukan seleksi bivariat karena bisa terjadi kesalahan dalam menilai interaksi. Variabel independen yang tidak lolos seleksi bivariat itu lebih dari 0,25 bisa jadi berinteraksi dengan variabel independen utama. Apabila tidak dimasukkan ke dalam model multivariat, maka kita kehilangan potensi untuk melakukan uji interaksi. Yang kedua itu identifikasi interaksi. Lakukan pemodelan lengkap mencakup model variabel utama, semua kandidat confounding, dan kandidat interaksi. Lakukan penilaian interaksi dengan cara mengeluarkan variabel interaksi yang nilai signifikannya lebih dari 0,05. Identifikasi confounding. Lakukan penilaian confounding dengan cara mengeluarkan variabel independen covariat. Confounding satu persatu dimulai dari variabel yang memiliki nilai signifikan terbesar. Bila setelah dikeluarkan ternyata merubah OR variabel utama lebih dari 10%, maka variabel tersebut dinyatakan sebagai confounding dan harus tetap berada dalam model. Nah, yang terakhir itu final model. Model yang memuat variabel-variabel penting, signifikan atau confounding atau interaksi. Untuk yang lebih jelasnya akan dijelaskan sama teman saya Iren Aulia Kinanti dengan contoh soal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum analisis regresi logistik ganda model faktor resiko menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sudah ada contoh kasus, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara jumlah asupan kalori dengan status obesitas dengan variabel kandidat confounding, yaitu jenis kelamin, umur, dan aktivitas fisik. Dengan alfa 5%, bagaimana kesimpulannya? Langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS. Untuk mengerjakan kasus tadi, di sini kami menggunakan dataset yaitu data obesitas.
Seperti yang telah dijelaskan oleh Sally di awal tadi, langkah pertama dalam analisis regresi logistik model faktor risiko yaitu pool model dan interaksi. Caranya yaitu klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik binary logistik. Nanti akan muncul kotak dependen dan juga kotak kovarian. Pada kotak dependen ini kita isikan variabel dependen kita. Di sini variabel dependen kita yaitu status obesitas. Kemudian pada kotak kovariat kita masukkan variabel utama, variabel independen utama yaitu asupan kalori. Kemudian masukkan juga variabel terduga confounding yaitu jenis kelamin, umur, dan aktivitas fisik. Selanjutnya di kotak kovariat juga kita masukkan variabel uji interaksinya. Di sini interaksinya yaitu asupan kalori dengan jenis kelamin, kemudian asupan kalori dengan umur, selanjutnya asupan kalori dengan aktivitas fisik. Kemudian klik option, centang confidence intervalnya untuk 95%, klik continue, dan klik OK. Dari output model penuh atau lengkap ini, kita lakukan uji interaksi. Variabel dikatakan berinteraksi apabila p-value-nya kurang dari 0,05. Seleksinya yaitu dengan mengeluarkan secara bertahap variabel interaksi yang tidak signifikan atau yang p-value-nya lebih besar dari 0,05. Pengeluarannya ini dilakukan secara bertahap dari variabel interaksi yang p-value-nya terbesar. Dari hasil tadi, variabel interaksi aktivitas by kalori ternyata mempunyai nilai p-value terbesar yaitu 1, maka dikeluarkan dari model. Selanjutnya, dari output ini, variabel gender by kalori ternyata p-value-nya juga lebih dari 0,05, maka harus dikeluarkan dari model. Dari hasil output ini, variabel interaksi kalori by umur harus dikeluarkan dari model karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Kita keluarkan. Dengan demikian, hasil uji interaksi sudah selesai. Kesimpulannya yaitu tidak ada variabel interaksi. Maka lanjut ke langkah selanjutnya yaitu uji confounding. Uji confounding yaitu dengan cara melihat perbedaan nilai OR dari variabel utama dengan dikeluarkannya variabel kandidat confounding. Bila perubahan OR tadi ternyata lebih dari 10%, maka variabel tersebut dianggap sebagai variabel confounding. Tahap pertama yaitu kita akan mengeluarkan variabel dengan p-value yang terbesar, yaitu variabel gender. Analyze, klik regression, kemudian kita keluarkan gender, klik OK. Setelah variabel gender tadi dikeluarkan, terlihat perubahan OR variabel utama dari kalori sebesar 2%. Dengan demikian, variabel gender bukanlah variabel confounding dan harus dikeluarkan dari model. Maka langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan variabel aktivitas. Setelah variabel aktivitas dikeluarkan, terlihat perubahan OR dari variabel kalori yaitu sebesar 9%. Dengan demikian, variabel aktivitas juga bukan confounding dan harus dikeluarkan dari model. Selanjutnya, mengeluarkan variabel umur. Setelah variabel umur dikeluarkan, terlihat perubahan OR variabel utama yaitu kalori sebesar 24%. Dengan demikian, variabel umur merupakan variabel confounding. Untuk itu, variabel umur harus tetap ikut dalam model sebagai confounding dari hubungan asupan kalori dengan status obesitas.
Setelah dilakukan analisis confounding, ternyata umur merupakan confounding dari hubungan asupan kalori dengan obesitas. Maka modelnya adalah sebagai berikut. Dari model di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang asupan kalorinya berlebih berisiko 3 kali mengalami obesitas dibandingkan dengan responden yang asupan kalorinya normal setelah dikontrol oleh variabel umur. Baiklah, itulah presentasi dari kami mengenai analisis regresi logistik ganda model faktor risiko. Semoga bermanfaat. Untuk waktu dan perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.